Pertanyaannya nih dari Givari. Dari Givari. Kayak kenal tuh nama. Gak tahu nih Givari dari mana nih. Kayaknya dari Sumatera Barat nih Givari. Oke. Nah, Kak harus punya dana darurat 6 kali gaji. Padahal gaji aja darurat nih. Solusinya gimana Kak? In this economy. Oh sama satu lagi gua. Apa tuh? Jahat nggak sih? Nah, sebenarnya kan kita udah punya 19 juta lapangan kerja ya. Jadi, Kok kode pertama langsung nyindir-nyindir. Halo, selamat datang di Ngatur Duit. Di sini gua Hafi bersama. Faisal Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang keuangan. mulai dari yang basic-basic, mulai dari cara ngatur duit yang benar gimana, investasi, KPR, semuanya kita ulas. Jadi kalau kamu punya pertanyaan soal ngatur duit, bisa tulis di komentar di bawah. Bisa komen, bisa ikut juga ke komunitas kita untuk tanya-tanya soal ngatur duit itu gimana. Nah, di konten yang pertama ini ada berbagai pertanyaan misal dari teman-teman kita yang ada di community. Kita kemarin tuh nge-share nih berbagai pertanyaan mulai muncul. Seru-seru nggak nih pertanyaan? Seru-seru Oke. dan relate-relate. Terutama Gen Z sama Gen milenial juga ada. Berarti kayak masalah-masalah dia itu ya? Masalah dia. Masalah mereka-mereka ini yang relate. Tapi kita ulasnya satu persatu dulu. Oke. Nih, ini yang pertanyaan yang biasanya mereka tanyakan, gitu ya. Kan kebanyakan tuh financial planner tuh pasti akan menyuruh untuk ngeset dana darurat nih. Oke. Nih, pertanyaannya nih dari Givari. Dari Givari. Kayak kenal tuh nama. Gak tahu nih Givari dari mana nih. Kayaknya dari Sumatera Barat nih Givari. Oke. Nah, Kak harus punya dana darurat 6 kali gaji. Padahal gaji aja darurat nih. Solusinya gimana Kak? In this economy. Ini masalah kita semua sepertinya ya. Kayaknya semua orang deh. Makin lama makin darurat. Bagi darurat. Oke, untuk situasi kayak gini, Ha-ha. sebenarnya lu punya dua opsi. Ada opsi. Oke, kan kalau kita lihat dari financial journey yang kita buat, Betul. poin pertama kan penghasilan lebih besar daripada Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Oke, betul. Nah, untuk buat itu bisa terjadi, di mana lu bisa bikin dana darurat, opsinya ada dua. Pertama, lu bisa naikin penghasilan atau lu nurunin pengeluaran. Menurut pengeluaran. Nah, kalau lu kira-kira milih yang mana, Fit? Kalau gue sih ya, jujur, gue menambah penghasilan. Mungkin dari set income, ataupun set hustle yang lainnya. Tapi kalau gue itunya sudah mentok, kan kadang-kadang kan kita tahu nih, in this economy kadang-kadang set joban kita kadang naik turun, ya kan? Nah, pengeluaran gue rapetin. Oh, sama satu lagi gue, Apa tuh? nunggu warisan. Jahat nggak sih? Sayangnya tidak semua orang punya. Oh iya, bener-bener. Atau bisa diwarisi hutang. Bener-bener juga. Warisi cicilan. Warisi cicilan. Ada lagi yang begitu. Relate banget kan? Itu. Kalau itu dari gua. Kalau solusi dari lu berarti seperti itu ya? Nah, sebenarnya kan kita udah punya 19 juta lapangan kerja ya. Jadi, Kok kode pertama langsung nyindir-nyindir? Coba juta. itu dikata aja ya. Terus, roll. Jadi bloopers. Nah, jadi yes, yang paling make sense adalah kita nambah income. Nambah income. Tapi sayangnya itu bukan solusi jangka pendek. Betul. Jadi lu tidak bisa mendapatkan efeknya sesegera mungkin. Karena kan Oh. dari kerjaan susah ya zaman sekarang ya. Benar. Kata ada 19 juta. Betul. Nyindir lagi dia. Nah, paling cepat adalah lu nurunin pengeluaran dulu. Oh, pengeluarannya di Yes, kalau mau Dikurang-kurangin. lifestyle-nya hasil kali ya. cepet. Lifestyle mungkin nggak bisa berubah jauh ya, karena lifestyle kan kayak naik haji ya, nggak bisa turun. Betul. Lu gaya hidup lah kan kurang lebih mirip gitu. Kalau bisa lu kalau bisa lu kurangin Iya. uang-uang yang dirasa tidak esensial waktu itu. Contoh. Contoh, misalnya daftar gym tidak pernah dipakai. Oh iya bener. Anda salah satunya. Bener. Kayak kepengen, wah gua sekarang healthy life nih gitu ya.
Terus misalnya ada Netflix, Spotify yang tidak pernah ditonton, tidak pernah didengerin karena sibuk lembur seperti Anda. Betul. Atau nggak mending sharing deh. Sharing bisa kan? Selama itu legal ya teman-teman. Selama itu legal. Lakukan Kan hal-hal bisa, yang legal. bisa janjian kan sama teman-teman. Betul. Teman-teman kan juga salah satu family juga kan. Jangan seperti mereka-mereka yang di belakang kamera itu. Kita pakai Shopee yang per jam. Bukan kita yang ngomong ya. Lakukan hal-hal legal. Oh, Bayar royalti. gitu-gitu. Oh, berarti pengeluarannya yang diatur lah ya pengeluarannya. Betul. Oh, Nah, itu oke. untuk solusi jangka pendek. Nah, Jangka solusi pendek. jangka panjangnya memang harus meningkatkan income. Oh, oke. Karena oke. untuk mencapai kekayaan, paling masuk akal adalah meningkatkan kapitalnya. Oh, benar. Pemasukannya ya. Betul. Karena makin banyak kapital lu, Mm-mm. makin bisa lah lu menduplikasi kekayaan. Dan bisa fokus ke dana darurat tadi. Betul. Oh, oke. Dan juga teman-teman sekarang, teman-teman ini biasanya kita panggil FinPulse. Iya, FinPulse. FinPulse. Tapi lidah saya suka terbelit nyebutnya. FinPulse. FinPulse. Nah, soalnya juga kita melihat zaman sekarang tuh nyari side hustle tuh bisa banyak banget loh. Mulai dari freelance. Terus ada juga jadi affiliate. Temen saya affiliate sehari 5 kali posting. Ada tuh temen saya. Itu dia di belakang kamera. Bukan, ada lagi yang di kantor. Dia dari Ponorogo ada. Dia tahu tuh. Ada. Orangnya rajin banget. Jadi semua produk tuh di dikontenin. Sampai yang paling lucunya apa? Bininya beli celana dalam. Dikontenin. Bunga-bunga nggak tuh? Nggak tahu tuh. Tapi maksud gue, apakah itu relate gitu? Tapi in this economy, apapun bisa dilakukan untuk jadi side hustle. Bener nggak? Apalagi kamu bisa nyari side hustle di tidak ada sponsornya. Oh, tidak ada sponsor. Nah, kalau mau sponsor di sini, Wah, masuk tuh. masuk tuh. Jadi bisa freelance, bisa apapun untuk side hustle ya. Untuk cari project gitu ya. Betul, apalagi sekarang udah banyak pelatihan-pelatihan yang bisa bantu kita untuk mencari bakat-bakat kita atau hal-hal yang kita ahli itu di mana sih? Misalnya, Contohnya? sosial media spesialis misalnya, atau desain grafis, atau editing video. Oh. Nah, belajarnya bisa di Sini. ada lagi. Oh ya. Oke. Ini baru konten pertama langsung banyak kode-kode nih. It's available. Ads available. Semoga kita akan ada iklan-iklan di sini. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Demi menghidupi mereka yang di belakang. Betul. Ini kan udah lighting udah lumayan nih ya. Iya. Oke. Pusing saya. Jadi itu ya solusinya ya, solusi terdekatnya ya. Yang pertama yang bisa dikurangin itu adalah pengeluarannya dulu. Betul. Terus untuk jangka selanjutnya baru penghasilannya Ditingkatin. Karena itu poin Ditingkatin. utamanya pasti. Nah, ada solusi yang lain lagi nih. Oh, dari kedua tadi itu ada tambahan solusi nih. Yes, gimana cara kita naikin income? Nah, tadi kan kita bahas, kita mempelajari skill baru untuk freelancing. Nah, daripada kita mempelajari skill baru, kita bisa memperdalam skill yang kita punya menjadi semakin profesional, dan kita bisa melakukan yang namanya job hopping. Job hopping itu berarti pindah-pindah atau kutu loncat. Betul. Oh, I see. Kedengarannya emang tidak bagus karena akan menyusahkan HR, Iya, betul. tapi nyatanya ada data survei dari Inggris, Heeh. itu nyebutin kalau ketika kita melakukan job hopping, itu kenaikan gaji kita bisa hampir 20%. 20%. Yes, sedangkan ketika kita stay, kenaikan gaji kita tuh cuma rata-rata 4%-an. Oh, Bayangin, gapnya seberapa jauh itu kan? wah luar biasa. Jadi gitu, FinPulse. Mendingan jadi kutu loncat aja. Tapi kutu loncatnya gitu tuh, kan kita tahu nih ya, Gen Z sekarang kayaknya ngikutin ini kan. Ngikutin cara ini kan. Tapi kan ada juga beberapa yang gue lihat, dia tuh baru belum sampai 3 tahun atau 2 tahun, udah pindah lagi tuh. Nah, relevannya berapa tahun ya kalau kayak gitu tuh ya? Nah, itu mungkin bisa kita tanya HR-nya atau mungkin Mas Hafi punya pengalaman kan. Tapi kalau mungkin dari segi pendapatannya, itu kalau seandainya memang pendapatan Anda rasa kurang, skill Anda bagus, mungkin salahnya bukan Anda, tapi kantor Anda pelit. Nah, efisiensi mulu lu. Maunya yang si gesit irit. Si gesit tapi irit. Emang Supra ya. Iya juga sih, karena gue juga beberapa kali tuh dengar ya. Ini salah satu temennya bos sih sebenarnya. Jadi bos gue ini kebetulan bos dulu yang lama tuh
orang HR. Nah, dia tuh ada kayak komunitas HR gitu, komunitas direksi HR. Nah, salah satu pembicaranya itu pernah ngomong gitu. Jadi, dia emang men-setting karirnya dia setiap 3 tahun tuh pindah. Oke. Jadi, tahun pertama dia berfokusnya itu adaptasi dengan lingkungan kantor barunya ini gitu. Yang di tahun kedua dia akan lebih produktif gitu ya, lebih meningkatkan pace-nya lagi karena di tahun pertama kan masih ngeliat-ngeliat tuh kantornya gimana, politik kantornya gimana, paham lah ya Pak kalau yang di office gimana gitu ya. Nah tahun kedua dia meningkatinnya lagi pace-nya gitu ya. Nah di tahun ketiga gitu ya, dia udah coba melihat opportunity lainnya tuh dan berbarengan dia juga biasanya menyiapkan kader-kadernya ataupun sistem-sistemnya di perusahaan yang mereka kerja di saat itu gitu. Jadi di tahun ketiga dia udah nyiapin kadernya, dia udah nyiapin sistem-sistemnya gitu ya, memperbaiki lah ya gitu. Nah di tahun ketiga juga dia udah ngeliat nih potensial, terus mereka udah mulai interview terus ngilang, terus dia udah ada di ruangan lu ngapain di situ, biasanya dia udah ruangan tersembunyi tuh, ruangan tersembunyi kayak gitu. Nah di tahun ketiga dia pindah. Berarti Gitu. kalau dari cerita lo itu, sebenarnya kalau kita mau pindah dari sudut pandang HR berarti kan? Betul. Kalau kita pindah, kita sebenarnya nggak sembarang pindah. Nggak Betul. kayak 3 tahun pindah. Betul. Tapi kita buat dampak dulu, kita buat Betul. impact. Nah, baru bergaining kita tuh makin kuat, daya tawar kita makin kuat untuk naik Betul. gaji. Jadi skillnya pun makin banyak gitu. Soalnya kan kadang-kadang pindahnya kan kadang-kadang ada yang pindah industri, meskipun di job role yang sama ya. Soalnya kan setiap industri itu kan beda-beda kan, kayak gitu. Jadi ya punya plus dan minusnya lah. Ya plusnya jadi kita selalu terpacu tuh kalau kita job hopping. Tapi kalau semisal orangnya pengen, ya udah deh, gue di sini-sini aja. Ya udah, terima aja, gaji nggak naik-naik di situ-situ aja. Jadi, kalau Anda memilih itu, silakan bersabar. Bersabar dan menunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Berarti saran kita yang ketiga lebih ke job hopping berarti ya. Betul, itu salah satu opsi yang bisa dipakai untuk meningkatkan income. Soalnya secara riset pun juga udah terlihat ya. Yes. Dan itu gede banget. Dan jangan salahkan Gen Z untuk pindah-pindah. Berarti Gen Z lebih pinter. Bener nggak untuk di case ini? Iya, siapa tahu Anda yang pelit. Nah, itu dia tuh. Berarti pinter juga Gen Z ya. Ini mereka-mereka yang di belakang kamera ini. Tapi sesuai perkataan Uncle Ben nggak? Bigger income, bigger responsibility. Responsibility pasti. Pastilah Pasti, kalau itu. ya. Soalnya kan nanti ketika suatu saat kita misal interview ke tempat lain atau job hopping kan harapannya kita posisinya lebih tinggi tuh dibandingkan yang sebelumnya. Juga berarti ya. Tanggung jawabnya lebih besar, ya ekspektasinya gajinya lebih besar. Makanya tadi Beban kerja lebih besar berarti. Beban kerja bisa jadi lebih betul. besar. Dan timnya mungkin lebih banyak. Makanya poin penting ketika kita melakukan job hopping tadi adalah pastikan di perusahaan sebelumnya kita udah memberi impact. Memberi Yang bisa impact. kita jual ke perusahaan berikutnya. Jangan hanya job hopping sama kutu loncat tapi belum memberikan dampak. Betul. Lu cuma duduk kerja tanpa ada impact terus mau pindah-pindah ya syukur-syukur bisa. Cuman kan Betul. lu nggak ada nilai tawar tersendiri di Betul. perusahaan berikutnya. Tapi balik lagi ke Finpol sih, pilihannya seperti apa. Dan tetap itu mengandung resiko ya teman-teman. Ada resiko. Ada resiko, jangan keburu-buru pindah atau keburu-buru cabut tapi belum dapet tuh. Pusing gitu. Aduh kayak kenal. Aduh kayak familiar. Oke, gitu aja kali ya untuk konten yang pertama ini. Nanti kita akan ulas lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman pengen tanya-tanya bisa di kolom komen yang ada di bawah ini ataupun bisa gabung ke komunitas kita yaitu komunitas ngatur duit gitu. Jangan lupa tulis di kolom komentar pertanyaannya biar kontennya makin panjang, oke? Betul. Makin panjang, makin seru biar kita bisa memberikan solusi untuk hidup Anda dalam mengatur keuangan. Ngatur duit, sorry. Nanti merek lain. Oke, saya Kawan-kawan kerja. thank you semua. Bye. Oh.